Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suami Zalifah dengan NIM 2024 0080 286. Saya dari kelas MN 4R. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan sesi 11 mata kuliah Agama dan Etika. Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan sains dan teknologi sejak awal kemunculannya. Al-Quran sendiri mengandung ratusan ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, mengamati alam semesta, dan menuntut ilmu. Ayat pertama yang diturunkan yaitu Iqra, yang artinya bacalah, menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, semangat inilah yang melahirkan masa keemasan Islam atau Golden Age pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, di mana ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Al-Zahrawi memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran yang masih digunakan hingga hari ini. Islam memandang sains dan teknologi sebagai alat untuk memahami ciptaan Allah dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dalam konteks teknologi medis dan fikih pengobatan, Islam memiliki prinsip dasar yang sangat jelas, yaitu memelihara jiwa atau hifz al-nafs, yang merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariah. Oleh karena itu, berobat dan mengembangkan ilmu kedokteran bukan hanya diperbolehkan, tetapi sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Prinsip ini membuka pintu lebar bagi umat Islam untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi medis seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi berbantu, terapi gen, vaksinasi, bahkan operasi kompleks yang menggunakan robot. Namun, Islam juga menetapkan batasan-batasan etis yang harus dipatuhi. Setiap tindakan medis harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti tidak membahayakan, harus mendatangkan manfaat, menghindari kerusakan, dan menjaga kehormatan serta martabat manusia. Lalu, dampak positif teknologi medis dari perspektif etika Islam sangatlah besar dan nyata. Teknologi diagnostik canggih seperti MRI, CT scan, dan tes genetik memungkinkan dokter mendeteksi penyakit lebih dini dan akurat, sehingga nyawa dapat diselamatkan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang memuliakan kehidupan manusia, yaitu barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32. Teknologi pembedahan minimal invasif mengurangi penderitaan pasien, mempercepat pemulihan, dan mengurangi risiko komplikasi yang semuanya mencerminkan nilai ihsan atau berbuat baik dalam Islam. Vaksin dan antibiotik telah menyelamatkan jutaan nyawa dari penyakit menular, memenuhi kewajiban kolektif umat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Teknologi transplantasi organ memberikan harapan hidup baru bagi pasien dengan kegagalan organ, dan mayoritas ulama kontemporer membolehkannya dengan syarat pendonor memberikan izin atau keluarganya mengizinkannya setelah kematian, serta tidak memperjualbelikan organ karena tubuh manusia bukan komoditas. Namun, teknologi medis juga membawa dampak negatif dan tantangan etis yang serius dari perspektif Islam. Contohnya, teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung dan inseminasi buatan menimbulkan pertanyaan kompleks tentang status nasab atau garis keturunan anak, terutama jika melibatkan donor sperma atau ovum dari orang lain. Sebagian besar ulama melarang penggunaan donor pihak ketiga karena dapat mencampur adukan nasab, yang merupakan hak fundamental anak dalam Islam. Teknologi penyuntingan gen atau CRISPR yang dapat mengubah DNA manusia membuka kemungkinan manusia desainer yang bertentangan dengan konsep takdir dan fitrah manusia sebagai ciptaan Allah. Teknologi medis yang sangat mahal juga menciptakan ketimpangan akses kesehatan di mana hanya orang kaya yang bisa mendapatkan pengobatan terbaik. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, bukan privilege segelintir orang. Isu euthanasia atau mercy killing juga menjadi perdebatan serius dalam fikih kedokteran modern. Meskipun teknologi medis memungkinkan memperpanjang hidup pasien yang sudah tidak ada harapan sembuh, Islam dengan tegas melarang euthanasia aktif karena dianggap sebagai pembunuhan meski dengan niat baik. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa manusia. Namun, ulama membedakan antara euthanasia aktif dengan menghentikan pengobatan yang sia-sia, atau tidak memasang alat bantu hidup pada pasien sudah dipastikan tidak akan sembuh.
Yang terakhir ini dibolehkan karena termasuk membiarkan proses alamiah kematian berjalan, bukan membunuh. Keputusan seperti ini harus melibatkan tim medis, keluarga, dan jika memungkinkan, komite etik rumah sakit yang memahami prinsip-prinsip syariah. Teknologi medis juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan kerahasiaan data kesehatan pasien. Dalam era digitalisasi rekam medis dan big data kesehatan, informasi pribadi pasien rentan disalahgunakan. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan privasi individu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Prinsip ini mengharuskan tenaga medis dan institusi kesehatan menjaga kerahasiaan informasi pasien, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kepentingan umum, seperti penyakit menular bahaya. Teknologi kecerdasan buatan dalam diagnosis medis juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan diagnosis? Islam menekankan bahwa pada akhirnya manusia tetap harus bertanggung jawab atas keputusan medis dan teknologi hanya boleh menjadi alat bantu, bukan pengganti keputusan dokter yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan spiritual pasien. Nah, dalam menghadapi perkembangan teknologi medis yang sangat cepat, umat Islam membutuhkan pendekatan yang seimbang. Satu sisi, kita harus terus mendorong inovasi dan penelitian medis karena ini adalah bagian dari kewajiban untuk menjaga kesehatan dan kehidupan manusia. Di sisi lain, kita harus memastikan bahwa setiap teknologi medis yang dikembangkan dan digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip etika Islam seperti kehormatan manusia, keadilan, menghindari kerusakan, dan ketaatan kepada Allah. Peran ulama yang memperkembangkan sains modern sangat penting dalam memberikan fatwa dan panduan yang kontekstual. Institusi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Islamic Fiqh Academy di Jeddah, dan lembaga fatwa di berbagai negara muslim telah aktif mengeluarkan panduan tentang berbagai isu medis kontemporer, dari transplantasi organ hingga kloning manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.